Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk di episode 20. Episode 20, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Shalom Pak Erastus, saya memahami dalam kehidupan ini banyak ajaran yang keliru yang dianut oleh orang. Dan yang parahnya lagi, orang yang menganut ajaran yang keliru ini mengamalkan ajarannya sehingga membuat orang lain menderita. Yang saya tidak paham kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Mohon penjelasannya Pak Eras. Randy di Poso. Ren, saya pernah mengatakan ini dan mungkin beberapa kali. Saya juga pernah bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan banyak hal terjadi yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan orang binasa? Yang pertama yang saya harus jawab terkait dengan penyesatan, Alkitab mengatakan penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Fakta yang tidak bisa dibantah bahwa kuasa kegelapan pasti makan korban. Ya. Jadi pasti ada. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa penyesatan pasti ada, itu sebenarnya menjadi peringatan untuk kita agar kita berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang ada. Ya. Yang kedua, Tuhan itu Tuhan yang memberi kebebasan. Kebebasan kepada individu. Banyak agama, pasti ada yang benar dan banyak yang salah. Tapi seakan-akan Allah diam. Banyak pengajaran di lingkungan Kristen, pasti ada yang benar dan banyak yang salah. Tetapi Allah membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Disitulah resiko kehidupan yang harus kita hadapi. Di sini dibutuhkan kesungguhan untuk mencari Tuhan, bergantung kepadanya. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang saya alami, di antaranya begitu banyak ya serangan yang pernah saya alami sampai sekarang, bullying, bahkan fitnah. Yang pertama membuat saya harus belajar untuk rendah hati. Dengan bullying itu saya bertanya kepada diri sendiri, jangan-jangan memang saya salah dan patut dibully. Ya. Karena Alkitab berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Yang kedua membuat saya mengoreksi kembali apa yang saya ajarkan. Tentu ada revisi-revisi. Kita ini kan berproses terus, saudaraku. Yang ketiga, kita mempertanyakan hal ini di hadapan Tuhan. Teologi yang benar itu teologi yang dibangun dalam persekutuan dengan Allah. Hidup kita harus bersih. Kita harus tidak terikat dengan percintaan dunia.
Hidup yang bersih termasuk kedewasaan rohani. Ya. Kalau kita berteologi, kita harus berteologi dengan motif yang murni, yang jujur, supaya kita tidak memiliki kepentingan sendiri. Semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kita memperkarakan itu di hadapan Allah. Saya bisa sesat dan saya tidak sadar, berlarut-larut sampai saya mati. Kalau dokter salah obat, tulis salah resep, salah merawat, atau malpraktek maksud saya, itu orang bisa tambah sakit bahkan mati. Tapi pendeta kalau salah mengajar, itu kekekalan resikonya. Berat, maka kita berkata, orang dihakimi, maksud saya guru dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Saya dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Saya bisa salah, sangat mungkin. Jadi kita harus memeriksa dengan jujur, dengan teliti apa yang kita ajarkan ini benar atau tidak. Selain kita juga melakukan studi, serius studi, kita juga harus sungguh-sungguh mempertanyakan itu di hadapan Tuhan. Harus studi dengan sungguh-sungguh, itu yang pertama. Beberapa kali orang mengoreksi saya mengenai satu dan dua hal. Saya bisa menangkap bahwa pengertian orang yang pertama dengan saya beda. Yang kedua, jangkauan berpikirnya belumlah cukup. Ya, orang perlu belajar, perlu studi secara formal. Tetapi semua itu membuat kita mengoreksi diri. Ya, Randy, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini juga bisa memacu saya untuk lebih sering mengoreksi diri dan selalu mengoreksi diri agar apa yang saya ajarkan tidak salah, tidak sesat. Bagaimana kita bisa membedakan, bisa mengerti bahwa ajaran seseorang itu salah. Membedakan ajaran yang salah dan yang benar. Ya, semua orang bisa punya argumentasi, saudara. Apalagi kalau orang menilai khotbah orang, itu paling gampang. Dia comot satu kata, dia nilai. Itu paling mudah. Dan itu sebenarnya tidak santun. Ya. Kalau kamu punya pandangan, ya kamu mesti menyusun sendiri pandanganmu secara lengkap, secara utuh. Menjadi kerangka dan bahan yang lengkap, bukan mengambil sepotong dua potong khotbah orang lalu menilainya. Lalu orang yang dianalisa itu tidak memiliki kesempatan membalas. Dan memang mungkin tidak mau membalas sebab akan menjadi debat kusir. Jadi kita mengenali ajaran itu salah atau tidak, yang pertama kita mesti minta hikmat Tuhan. Ya, nurani kita pasti akan dipimpin Roh Kudus untuk bisa menilai orang ini benar atau tidak. Yang kedua, jika ajaran seseorang itu mengubah hidup kita, kita semakin hidup benar, semakin mengasihi Tuhan, semakin jauh dari percintaan dunia, itu pasti benar. Ya. Jangan hanya mengisi pikiran, lalu memuaskan hati dalam perdebatan, akhirnya membuat kita jadi arogan. Ya, jadi arogan. Terima kasih Randy. Nanti pertanyaan yang mirip kalau ada yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang sama, saya akan lengkapi lagi. Pak Erastus, saya ingin tanyakan apakah anak dan orang tua bisa bertemu nanti di langit baru, bumi baru. Sedangkan orang tua dan anak berada yang berbeda, yang satu anggota masyarakat dan yang satunya di keluarga kerajaan.
Dan apakah orang tua juga bisa tahu kalau dia anak kita? Apakah orang tua juga bisa tahu kalau dia itu anaknya? Sangat bisa. Seperti Lukas pasal 16, Abraham dan Lazarus jelas saling mengenal. Tapi yang satu sebagai anggota masyarakat, yang lain keluarga kerajaan atau dimuliakan bersama dengan Yesus. Iya. Tapi jangan lupa dalam suasana hadirat Allah yang sempurna, maka suasana jiwa kita sudah berubah. Tidak sama persis pada waktu kita ada di bumi. Dan pada waktu itu, semua orang akan tunduk kepada keputusan Allah. Yang satu diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan, dimuliakan bersama dengan Yesus, dan yang lain tidak. Akan sangat tunduk kepada keputusan Allah. Ya, terima kasih. Shalom Pak Eras. Saya sudah 3 tahun mendengarkan khotbah Bapak melalui YouTube. Hidup saya berubah total. Nah, ini yang begini nih membahagiakan hati saya, saudara. Ya, saya juga menjaga hati, jangan menjadi sombong. Ya, saya sudah mempraktekkan jam doa, dan ketika saya berdoa, saya melihat dunia ini tidak berarti. Saya melihat persoalan saya kecil. Tetapi ketika saya bangun pagi hari, semuanya berubah. Daya tarik dunia sangat kuat. Persoalan begitu besar. Apakah Pak Eras ada cara mengatasi hal tersebut? Ini saya jawab dulu ya, saudara. Saya mengalami hal ini bertahun-tahun. Lalu bagaimana mengatasi hal ini? Ya, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Bangun pagi kita sudah mulai berjaga-jaga. Salah satu sikap penting yang kita miliki adalah kita meyakini Allah itu hidup dan tidak menuntut, tidak mengharapkan tanda-tanda lahiriah. Seakan-akan Allah tidak ada. Dan Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, pantas untuk kita percayai dalam keadaan semacam itu. Tidak harus mesti ada tanda-tanda lahiriah, ada mujizat, ada pengalaman-pengalaman yang spektakuler. Tidak harus ada. Dan mestinya kalau kita dewasa, kita tidak menuntut hal tersebut. Dia seakan-akan tidak hadir, tetapi kita percayai dia hadir. Nah, dari hal itu kita berjaga-jaga dari apa yang kita ucapkan, ya, kita pikirkan, kita lakukan. Di situ kita belajar hidup di hadirat Allah. Pada malam hari ketika kita berdoa, kita ada di hadiratnya. Suasana yang tenang membuat kita tercengkerami oleh hadirat Allah dan penghayatan kita terhadap keberadaannya. Tapi besok semua situasi berubah. Ya. Perasaan kita memang sangat terpengaruhi oleh situasi atau situasional. Makanya kita harus berjaga-jaga, memperlengkapi diri dengan sikap hati yang benar, yakin dia hidup, memang demikian. Dia hadir, memang demikian. Walaupun tidak ada tanda-tanda lahiriah, dia berak, dia layak untuk diyakini sepenuhnya. Coba latih itu, ya, latih itu. Saya bisa melewatinya, tentu belum sempurna, tapi luar biasa, ya, perkembangan rohani yang kita miliki. Makanya ada satu lagu yang saya tulis, lagu yang saya tulis kalimatnya, ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku. Ku taruh Tuhan. Belajar menaruh Tuhan di mata kita. Puji Tuhan ya. Dari Firfaus Pinem Bandung ya.
Lalu masih ada pertanyaan berikut dari saudara yang sama ini. Saya mendengar dari pengajaran Bapak bahwa memberitakan Injil adalah menjadi saksi Kristus, yaitu kehidupan orang percaya yang mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Bagaimana kalau ada non-Kristen tertarik ikut Tuhan Yesus melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan tersebut? Apakah perlu mengutus penginjil ke daerah non-Kristen tersebut? Bagaimana kalau ada non-Kristen, daerah non-Kristen atau non-Kristen orangnya ini tertarik ikut Tuhan Yesus melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan tersebut? Apakah perlu mengutus penginjil ke daerah non-Kristen? Kita harus tahu bahwa jika seorang utusan Injil itu dikirim ke sebuah tempat, itu bukan hanya memberitakan atau menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mengajarkan Injil. Itulah sebabnya ketika Paulus menginjil, jika dia sudah berhasil membangun jemaat, dia menaruh orang atau ada orang yang mengembalakan. Utusan Injil juga begitu. Tidak sedikit utusan Injil yang menetap sampai meninggal di situ. Jadi jangan saudara berpikir penginjil itu seperti yang dipahami orang dewasa ini. Ya, walaupun tidak salah sama sekali, tidak salah sepenuhnya maksudnya, tapi kadang-kadang kurang tepat. Orang yang datang ke satu daerah, KKR, selesai. Pergi lagi ke daerah satu, KKR, selesai. Menginjil katanya. Itu pengertian yang kurang lengkap. Ya. Kurang lengkap. Jadi kalau saya datang ke satu tempat, saya memberitakan firman Tuhan, ya, saya memberitakan firman Tuhan di situ. Bisa dikatakan juga mengajarkan Injil. Tapi seorang utusan Injil, ya, itu tidak hanya khotbah di satu tempat lalu secara sporadis begitu, ya, itu sebagai pengajar, bisa sebagai pengajar, bisa juga sebagai penginjil, bisa. Tetapi kalau menjadi utusan Injil, ya saudara, ia harus benar-benar memperhatikan satu tempat yang dia injili dan membangun jemaat di situ. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada orang yang memiliki panggilan mengajarkan firman dari satu tempat ke tempat yang lain, yang seringkali mengaku sebagai penginjil. Ya. Penginjil yang benar itu memberitakan Injil dan membangun jemaat, sehingga orang-orang yang mendengar Injil bisa mengerti Injil dengan benar, mengenakan hidup kekristenan dengan benar, artinya menjadi dewasa. Ya. Itu utusan Injil yang benar. Oke. Tapi juga tidak menutup kemungkinan tadi orang yang datang ke suatu tempat khotbah, lalu dia pulang lagi pergi ke tempat lain khotbah. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang seperti ini. Ya. Terima kasih. Cuma saya harus menambahkan, jangan sampai saudara melakukan hal itu hanya karena saudara mencari kesibukan, apalagi mencari uang, atau hanya mencari nama. Ya. Fakta yang kita melihat juga dewasa ini ada orang-orang yang memiliki nama karena khotbah di radio, di televisi. Ya, memiliki nama lalu diundang khotbah. Namanya KKR, ya saudara. Ya, lalu diundang khotbah lagi ke tempat lain. Ya, namanya kebaktian kebengalan rohani. Faktanya gereja yang dikunjungi atau masyarakat yang dikunjungi tidak mengalami perubahan secara signifikan. Ya. Bisa saja pengkhotbahnya menarik karena ada mujizat, atau khotbahnya lucu, atau berbagai alasan lain, ya saudara. Faktanya,
gereja yang dikunjungi tidak bertumbuh dengan benar dan masyarakatnya juga tidak berubah secara signifikan. Kalau boleh saya sarankan ya, mestinya para pendeta di daerah tidak terlalu bergantung kepada pendeta-pendeta terkenal itu. Setiap kebaktian di gereja masing-masing itu menjadi kebangunan rohani. Kalau kebaktian di gereja tidak menjadi kebangunan rohani, untuk apa kebaktian itu? Kebaktian hari Minggu, kebaktian doa, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian keluarga harus menjadi sarana membangunkan rohani. Sehingga tidak membutuhkan pendeta dari mana-mana. Gembalanya sendiri membangunkan rohani jemaat. Sehingga jemaat menjadi makin serupa dengan Yesus. Pendetanya juga harus benar-benar bertumbuh dan menjadi teladan. Kalau mengundang pendeta dari tempat lain yang karena terkenal, bawa artis, ya memang kadang-kadang ada tempat yang perlu entertain seperti itu. Tetapi kalau hanya mendapatkan entertain, ya biayanya besar, kadang-kadang harus membayar transport dari pendeta dan menyiapkan segala sesuatu. Belum lagi sewa sound system, gedung, tapi tidak memberikan perubahan secara signifikan dan berkesinambungan untuk apa? Ya. Lalu orang-orang yang diundang ini mengaku menginjil, tapi tidak membawa perubahan untuk apa? Ya. Saran saya share ya kepada Bapak Ibu pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mendengar apa yang saya sampaikan. Jangan bergantung kepada pendeta lain. Bergantunglah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang melalui hidup saudara mengubah jemaat, memberkati jemaat. Ya. Oke, terima kasih. Pak Eras yang baik, ini pertanyaan berikut. Apakah orang yang bermoral bejat dapat diampuni atau tidak? Khotbah Pak Eras banyak merubah hidup saya. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu seperti yang bagaimana, Pak? Tolonglah saya berdosa ini. Terima kasih. Tuhan Yesus itu datang untuk orang berdosa. Sebejat apapun orang itu, Tuhan mengampuni. Karena ia mati di kayu salib memikul dosa kita. Sebejat apapun kita. Nah, masalahnya apakah kita mau berubah? Tidak tetap terus hidup dalam kebejatan. Dari pertanyaan ini pasti saudara mau berubah. Kalau saudara tidak mau berubah, tidak akan menyampaikan pertanyaan ini ya. Pertanyaan dari Kupang NTT ini ya. Saya tidak sebut namanya. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya kehidupan ya, yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Ibadah orang percaya itu adalah kehidupan yang seperti Yesus. Perilaku kita, perbuatan kita, saudaraku. Itu ibadah kita. Jadi kalau masa pandemi COVID-19 kita tidak bisa berhimpun di gereja, itu tidak masalah sama sekali. Jangan berkata, wah kita tidak bisa beribadah. Loh, ibadah yang sejati Roma 12 ayat 1 mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Artinya bagaimana kita menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu ibadah kita. Dalam surat Yakobus dikatakan menolong orang, memperhatikan yatim piatu, orang miskin, menolong orang susah, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Dengan ucapan, ya, dalam perbuatan, semua yang kulakukan dan pikirkan. Itu ibadah. Ya, itu namanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah,
Kalimat ini sudah saya khotbahkan menjadi satu bahan khotbah. Saudara bisa melihat di YouTube dan cari judul itu. Terima kasih. Pak Era, saya sudah 2 tahun mendengar khotbah Bapak. Tak ada hari tanpa khotbah Bapak. Terus terang merubah saya. Nah, ini membahagiakan saya juga, saudara. Akibatnya kalau saya dengar khotbah pendeta kami di gereja, tidak masuk akal lagi. Karena khotbahnya tidak bisa mengimbangi kebenaran yang Bapak sampaikan. Jadi saya sekedar saja kalau ke gereja. Bagaimana ini Pak? Apakah saya salah kalau saya ibadahnya hanya sekedar saja? Yang pertama, kita harus menaruh kasih kepada semua orang. Juga kepada Bapak Gembala yang mungkin pemahamannya belum seperti kita. Ya. Kita juga harus memberikan kepedulian terhadap gereja itu, banyak jemaat ya yang harus juga mendengar kebenaran. Yang pertama, minta hikmat Tuhan bagaimana bisa mendekati Bapak Pendeta dan bisa berdiskusi dan membagikan firman. Paling tidak saudara bisa membawa buku saya atau bisa menyarankan, coba Pak dengarkan khotbah Pendeta Erastus. Dampingi beliau dulu dan jangan bicara soal doktrin atau pengajaran. Dampingi, tunjukkan kasih yang tulus. Bayangkan kalau dia orang tua kandung. Bagaimana kalau dia itu anak kandung, kalau dia lebih muda, atau adik, atau kakak, saudara kandung, bayangkan itu. Pasti kita peduli ya. Dampingi beliau dulu ya. Setelah itu tanya Tuhan apa yang harus saudara lakukan. Jangan berhenti mendengar khotbah saya ya. Tuhan akan pasti beri bimbingan kepada saudara di Tanjung Sari, Medan. Ya. Oke, lae holong horakutuhu. Holong horakutuhu di bakasan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Jadi jangan hanya datang ke gereja dengan terpaksa ya, dengan hati yang tulus ya. Sementara itu jawaban saya, saudara gumuli dan bertanya kepada Tuhan. Selamat malam Pak Erastus, ini rupanya malam hari. Saya pernah mendengar khotbah Bapak terkait akhir zaman sesi 13, realitas di balik kematian. Sangat menarik khotbah Bapak pada sesi tersebut dan juga khotbah-khotbah lainnya. Namun saya mau bertanya terkait arwah Samuel yang dipanggil, apakah arwah tersebut asli atau palsu? Kemudian terkait Musa yang diangkat bersama tubuhnya atau memang dia dikuburkan? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Menjuah-juah. Oke. Ini seperti Horas. Oke. Begini, saudaraku, dari saudara kita Lae atau Bapak Redi Pasca Sinulingga, Medan. Semua orang yang meninggal di perjanjian lama itu semua masuk ke Hades tertawan. Termasuk Samuel. Kecuali 3, Henok, Musa, Elia. Mengenai Musa, saya sudah menjelaskan di salah satu pertanyaan. Di Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya sudah jelaskan. Ya, saudara bisa melihat itu di salah satu episode. Ya. Tapi yang jelas yang diangkat itu Henok, Musa, Elia. Musa ini ya ketika diperbutkan dengan ketika Lucifer iblis berebut dengan Mikael, dikatakan bukan yang dikatakan di situ yang diperbutkan itu bukan mayat, tubuh Musa. Ya. Soma, bukan petoma. Oke? Nah, selain Henok, Musa, Elia, semua itu ditawan di Hades. Nah, ketika Yesus
turun ke kerajaan maut, mendeklarasikan dalam bahasa aslinya keruxo, to proclaim. Maka tawanan-tawanan itu diangkat. Tawanan-tawanan itu diangkat ke surga. Ya, dikatakan di dalam Injil ada kebangkitan, orang-orang dibangkitkan. Itu orang-orang saleh maksudnya yang dibangkitkan. Termasuk bisa saja Samuel. Jadi ketika Saul memanggil Samuel, apakah itu asli atau palsu? Alkitab tidak pernah berkata itu palsu. Alkitab berkata Samuel, titik. Dan yang saya pahami memang itu Samuel. Tetapi banyak orang mengatakan itu bukan. Dengan berbagai alasan ya saudara. Karena Allah melarang orang tanya arwah. Ya. Masa orang tanya arwah betul-betul Samuel? Zaman itu Yesus belum mati di kayu salib. Tapi kalau sekarang orang tanya arwah, pasti saudara, itu bukan arwah yang benar. Karena setelah kematian Yesus di kayu salib, yang saya pahami, orang benar meninggal pasti di Hades yang nyaman. Yang Yesus katakan Firdaus, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu Pardes. Dalam bahasa Ibraninya, Paradeisos dalam bahasa Yunani artinya garden, park, tempat yang nyaman. Jadi sejak Yesus mati di kayu salib, maka Allah menyiapkan Hades yang nyaman. Sebelum itu semua tertawan. Jadi Samuel ini yang saya pahami itu Samuel benar. Tentu jawaban saya tidak memuaskan penuh, saya mengerti. Sebab ya ini harus dijelaskan dalam satu khotbah. Tapi itu cukup. Ya, ini tidak mengurangi hormat kita kepada Samuel. Ya, memang semua orang yang meninggal, orang-orang saleh semua ditawan memang. Kecuali yang 3 tadi. Maka ketika Alkitab mengatakan yang mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah, itu kemungkinan yang didakwa itu bukan semua orang, mungkin 3 ini di hadapan Allah, karena 3 ini juga mau direbut. Nah oke, sementara itu saja. Demikian episode 20, sampai bertemu nanti di episode 21. Tuhan memberkati. Sola Gracia.